25% on Canada and 25% on Mexico, and that'll start. So today, the United States launched a trade war against Canada. Tentu sulit untuk membayangkan Amerika Serikat dan Kanada terlibat dalam konflik terbuka. Karena bagaimanapun juga, kedua negara ini bisa disebut sebagai dua negara yang bersaudara sekaligus bertetangga. Pertama, karena keduanya lahir dari rahim kolonialisme Inggris dan banyak dipengaruhi kebudayaan Inggris, termasuk sistem hukum common law. Dan karena bertetangga, kedua negara ini berbagi perbatasan yang juga merupakan perbatasan paling panjang di dunia, membentang 8.800 km dari Samudra Atlantik di timur sampai ke Samudra Pasifik di barat. Uniknya, perbatasan Kanada dan Amerika adalah perbatasan paling aman karena hampir tidak ada penjagaan secara militer dan arus keluar masuk orang berjalan tanpa pemeriksaan yang ketat. Kebijakan terbaru Donald Trump yang menaikkan tarif pajak 25% atas barang-barang dari Kanada yang kemudian dibalas dengan hal yang sama oleh pemerintah Kanada menandai babak baru relasi kedua negara yang pada akhirnya berdampak di beberapa sektor. Tariffs are about making America rich again and making America great again, and it's happening, and it will happen rather quickly to me. But Donald, they point out that even though you're a very smart guy, this is a very dumb thing to do. Ini bukan hanya perang dagang, tapi juga memperlihatkan semakin kerasnya benturan kepentingan antar negara. Donald Trump menuduh Kanada menikmati subsidi ilegal miliaran dolar dari uang Amerika Serikat. Dia bahkan mengatakan, tanpa subsidi dari Amerika Serikat, Kanada tidak akan menjadi negara maju. Pemerintah Amerika Serikat bahkan terang-terangan berniat mencaplok Kanada untuk menjadi negara bagian ke-51. I think they have to become the 51st state. I say Canada should be our 51st state. Pernyataan tersebut tidak bisa dikatakan main-main karena diucapkan pemimpin satu negara merujuk kepada negara lain yang berdaulat. Meskipun demikian, Donald Trump memastikan tidak akan menggunakan pendekatan militer untuk menguasai Kanada, melainkan jalur ekonomi. Pertanyaannya, kebijakan Amerika Serikat yang menaikkan tarif 25% kepada produk-produk Kanada apakah bisa disebut sebagai strategi Amerika menguasai Kanada? Sepertinya tidak, karena kebijakan tersebut sebenarnya bukan barang baru. Pada tahun 2018, Donald Trump juga pernah menerapkan tarif 25% untuk produk baja dari Kanada dengan dalih keamanan nasional. Untuk alasan yang sama juga, saat ini Amerika Serikat kembali menaikkan tarif impor yang mereka sebut darurat nasional akibat fentanyl yang mengalir melintasi perbatasan negara. Fentanyl adalah obat yang awalnya dikembangkan untuk penggunaan medis sebagai obat pereda nyeri bagi pasien kanker. Namun karena efeknya 50 kali lebih kuat dari heroin, fentanyl sering disalahgunakan dan menjadi salah satu penyebab utama kecanduan dan kematian di Amerika. Amerika Serikat meminta pertanggungjawaban Kanada, China, dan Meksiko atas penyebaran fentanyl yang membunuh ratusan ribu warga negaranya. Laporan dari Lembaga Pemberantasan Obat-obatan Terlarang atau DEA menuduh China sebagai pemasok utama fentanyl yang diselundupkan ke Kanada dan Meksiko dan masuk ke Amerika. Donald Trump menuduh Kanada gagal melakukan tindakan yang cukup untuk membendung aliran obat bius dan bahan kimia terkait fentanyl masuk ke Amerika Serikat. Dia bahkan menyebut Perdana Menteri Kanada hanyalah seorang gubernur, merujuk pada keinginannya menjadikan Kanada sebagai bagian dari Amerika Serikat. Donald Trump juga mengancam, jika Kanada membalas apa yang Amerika lakukan, maka Kanada akan menerima konsekuensinya. Pemerintah Amerika terus mendesak Kanada menyelesaikan masalah di perbatasan, padahal faktanya jumlah fentanyl yang disita di perbatasan Kanada-Amerika Serikat bukanlah angka yang besar. Surat kabar Prancis Le Monde melaporkan bahwa hanya sekitar 19 kg yang disita di perbatasan Kanada, sangat jauh bila dibandingkan dengan temuan 9.600 kg di perbatasan Meksiko-Amerika. Selain itu, Kongres Amerika Serikat juga mengungkap bahwa Kanada bukanlah sumber utama peredaran fentanyl. Tapi kenapa saat ini Amerika Serikat begitu keras terhadap Kanada?
sekutu, dan saudara dekatnya. Dari isu obat bius, perbatasan, sampai akhirnya perang dagang. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita urai ini dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Amerika Serikat terletak di bagian utara benua Amerika dan hanya memiliki perbatasan darat dengan Meksiko di selatan dan Kanada di utara. Perlakuan pemerintah Amerika di perbatasan kedua negara ini sangat kontras, mencerminkan dua realitas yang sangat berbeda. Di utara, perbatasan Amerika-Kanada adalah perbatasan yang diklaim sangat aman. Tidak ada tembok tinggi atau kehadiran militer yang mencolok. Pemeriksaan imigrasi tetap ada, tapi jauh lebih longgar. Pergerakan orang dan barang relatif lebih mudah. Sementara perbatasan Amerika Serikat-Meksiko adalah salah satu wilayah paling termiliterisasi di dunia. Tembok perbatasan yang membentang ribuan kilometer, pengawasan drone, patroli bersenjata, dan kebijakan imigrasi yang ketat menggambarkan betapa seriusnya Amerika Serikat dalam mengendalikan arus masuk dari selatan. Imigran dari Meksiko dan negara-negara Amerika Tengah sering sekali menghadapi kebijakan deportasi yang keras. Konteksnya begini. Perbedaan ini berakar dari persepsi Amerika Serikat terhadap ancaman dari masing-masing perbatasan. Kanada dianggap sebagai mitra strategis dan sekutu dekat. Meskipun ada persaingan ekonomi, Amerika Serikat memandang Kanada sebagai mitra dagang yang setara, sementara Meksiko lebih sering diposisikan subordinat. Meksiko seringkali dipandang dalam konteks imigran, perdagangan narkotika, dan ancaman terhadap ketertiban domestik di Amerika. Ini menjawab mengapa kebijakan perbatasan Amerika Serikat berbeda. Di utara jauh lebih lunak, sedangkan di selatan sangat-sangat represif. Belakangan, perbatasan Kanada yang diklaim paling aman ini justru digunakan oleh imigran-imigran ilegal untuk masuk ke Amerika melalui Kanada. Para imigran dari Afrika, India, China, dan Timur Tengah menggunakan kemudahan visa yang diterapkan oleh pemerintah Kanada. Karena begini, Kanada ini adalah negara terbesar kedua di dunia setelah Rusia, yang memiliki luas hampir 10 juta kilometer, mencakup sekitar 6,7% dari total daratan dunia. Ironisnya, penduduknya hanya sekitar 41 juta jiwa. Otomatis, untuk mengatasi hal ini, pemerintah Kanada secara aktif mendorong imigran melalui berbagai jalur, seperti memberikan visa pekerja terampil, visa untuk para pelajar internasional, dan program reunifikasi keluarga. Kanada membutuhkan banyak pekerja untuk menggerakkan industrinya. Oleh karena itu, pemerintah Kanada mempermudah orang-orang dari seluruh dunia untuk tinggal di negaranya. Dan disinilah benturannya. Kebijakan imigrasi yang lebih cair di Kanada dan kebijakan anti-imigrasi Donald Trump di Amerika Serikat. Dua kepentingan dari dua negara bertetangga yang saling bertabrakan. Kanada melihat imigran sebagai instrumen ekonomi untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja. Donald Trump di Amerika melihat imigran sebagai ancaman terhadap ekonomi dan keamanan nasionalnya. Masalahnya, perbatasan Amerika Serikat-Kanada yang diklaim aman justru menjadi pintu masuk ke Amerika Serikat. Artinya, karena berbagi perbatasan darat, otomatis kebijakan imigrasi di Kanada berdampak pada situasi di Amerika. Dari situlah muncul ancaman untuk menaikkan tarif impor. Donald Trump bahkan menuduh pemerintah Kanada mengizinkan bahkan memfasilitasi masuknya imigran ke Amerika Serikat. Trump mengancam jika Kanada tidak berusaha menjaga perbatasannya, maka Amerika Serikat akan menaikkan tarif yang melumpuhkan barang-barang ekspor Kanada. Dan sepertinya itulah yang terjadi sekarang. Ironisnya, dari seluruh total ekspor Kanada, 75%-nya masuk ke Amerika. Artinya, posisi Kanada jauh lebih lemah. Pada akhirnya, kebijakan tarif 25% yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap Kanada bukanlah sekedar persoalan dagang biasa. Ini mencerminkan dinamika geopolitik yang lebih luas, bagaimana Amerika Serikat menggunakan tekanan ekonomi untuk menegaskan dominasinya, bahkan terhadap sekutunya sendiri. Tuduhan bahwa Kanada menikmati subsidi ilegal hanyalah satu dari banyak narasi yang dibangun untuk memperkuat justifikasi kebijakan proteksionisme Amerika. Namun jika kita tarik lebih jauh, ada ironi dalam pernyataan Trump bahwa Kanada tidak akan menjadi negara maju tanpa bantuan Amerika Serikat. Ancaman terselubung untuk menjadikan Kanada sebagai negara bagian ke-51 ini bukan sekedar retorika politik biasa, tapi juga mencerminkan perubahan cara pandang Amerika terhadap Kanada yang dulunya dianggap sejajar
kini dianggap sebagai negara yang berada dalam bayang-bayang ekonomi Amerika Serikat. Donald Trump sepertinya sedang menguji ketahanan Kanada sebagai negara yang berdaulat secara ekonomi dan politik. Yang menjadi pertanyaan besar adalah seberapa jauh Amerika Serikat akan melangkah untuk menekan Kanada. Apakah Kanada akan terus bertahan, ataukah pada akhirnya Kanada terpaksa menyesuaikan diri demi meredakan ketegangan dengan tetangganya yang jauh lebih kuat? Karena bagaimanapun juga, ketergantungan ekonomi Kanada terhadap Amerika Serikat telah menciptakan dilema tersendiri. Di satu sisi, Amerika Serikat adalah mitra utama yang tidak bisa dihindari, tapi di sisi lain, ketergantungan ini membuat Kanada rentan terhadap kebijakan sepihak dari Washington. Satu hal yang pasti, perang dagang ini bukan sekedar soal tarif atau perdagangan. Ini adalah cerminan dari benturan kepentingan yang jauh lebih dalam, yang mana Amerika Serikat berusaha mempertahankan hegemoninya dengan segala cara, bahkan jika itu harus menekan saudara sekaligus sekutu dekatnya sendiri. Atau kalian mungkin punya pendapat yang berbeda? Silakan.